Bagaimana jika dunia yang kita tinggali tidak berjalan seperti biasanya? Dari hal paling kecil hingga hal terbesar di alam semesta, semuanya bisa berubah drastis hanya dengan satu kemungkinan. Sebuah perubahan sederhana bisa menggeser arah kehidupan, bahkan mungkin mengubah nasib seluruh umat manusia. Mari kita telusuri bersama. Bayangkan setiap kemungkinan dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena mungkin saja jawaban dari pertanyaan itu akan mengubah cara kita melihat dunia. Bayangkan sejenak, kita sedang berdiri di tengah hutan tropis yang lebat, di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Meksiko bagian selatan, Guatemala, hingga Honduras. Suara burung eksotis menggema di antara pepohonan, sementara kabut tipis menyelimuti pepohonan raksasa. Dari balik pepohonan itu, perlahan terlihat sebuah kota batu yang megah. Inilah dunia suku Maya. Peradaban ini mulai berkembang sekitar 2000 tahun sebelum Masehi dan mencapai puncaknya pada abad ketiga hingga ke-9. Yang membuatnya menakjubkan adalah tanpa teknologi modern, tanpa mesin canggih, orang-orang Maya berhasil membangun kota dengan piramida menjulang, lapangan permainan raksasa, hingga observatorium astronomi. Semua itu mereka buat hanya dengan tenaga manusia, batu, dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, ada sesuatu yang lebih hebat daripada bangunan fisik mereka. Orang Maya adalah pengamat langit yang ulung. Malam demi malam, mereka menatap bintang, bulan, dan matahari, lalu mencatat setiap perubahan kecil. Dari situlah mereka membangun sebuah sistem untuk memahami waktu, sebuah kalender yang tidak hanya menghitung hari, tetapi juga menyatukan kehidupan manusia dengan ritme alam semesta. Tapi sebelum kita masuk ke kalender itu, mari kita pahami dulu, siapa sebenarnya orang Maya. Mereka bukanlah satu bangsa tunggal dengan satu raja. Maya adalah kumpulan banyak kota negara, masing-masing punya penguasanya sendiri. Namun, yang menyatukan mereka adalah budaya, bahasa, kepercayaan, dan tentu saja sistem penanggalan yang sama. Kalender ini bukan sekadar catatan hari, melainkan jantung dari kehidupan mereka. Menentukan kapan menanam jagung, kapan melakukan ritual, bahkan kapan sebuah kerajaan harus mengadakan upacara besar. Bayangkan, di sebuah kota bernama Tikal, ribuan orang berkumpul di depan piramida besar. Para pendeta Maya, dengan pakaian upacara yang rumit, naik ke puncak piramida sambil membawa dupa. Mereka membuka gulungan berisi catatan kalender. Dari sana, mereka menentukan bahwa hari itu adalah waktu yang tepat untuk memulai musim tanam. Tidak hanya itu, mereka juga percaya bahwa posisi matahari dan bulan memberi pengaruh spiritual bagi kehidupan manusia. Sungguh luar biasa, bukan? Dari balik hutan yang tampak misterius, lahir sebuah masyarakat yang begitu canggih. Sebuah peradaban yang mampu memadukan ilmu pengetahuan dengan spiritualitas, logika dengan mitos, dan kalender merekalah yang menjadi kunci untuk memahami dunia mereka. Di bab-bab berikutnya, kita akan mengupas mengapa kalender ini begitu istimewa, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa ia sempat membuat dunia modern geger. Namun, untuk sekarang, mari kita ingat dulu satu hal penting. Suku Maya adalah bukti bahwa manusia sejak ribuan tahun lalu sudah punya rasa ingin tahu yang besar tentang waktu dan alam semesta. Dan dari rasa ingin tahu itu, mereka meninggalkan warisan yang masih kita pelajari hingga hari ini. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apa fungsi kalender bagi kita hari ini? Ya, biasanya hanya untuk menandai tanggal merah, mengingat ulang tahun, atau sekadar mencatat jadwal kerja. Kita pakai kalender untuk kebutuhan praktis sehari-hari. Tapi bagi orang Maya, kalender lebih dari sekadar angka di dinding. Kalender mereka adalah peta kehidupan. Ia bukan hanya penunjuk hari dan bulan, tapi juga menghubungkan manusia dengan alam, langit, bahkan dengan hal-hal yang bersifat spiritual.
Kalender Maya dianggap spesial karena mampu menyatukan 3 hal sekaligus: ilmu pengetahuan, kepercayaan, dan kehidupan sehari-hari. Bayangkan, pada saat peradaban lain masih menghitung waktu dengan cara sederhana, orang Maya sudah bisa membuat sistem kalender yang begitu kompleks, akurat, dan berlapis-lapis. Bagaimana bisa begitu? Jawabannya ada pada cara mereka memandang waktu. Bagi kita, waktu itu lurus dari masa lalu ke masa depan. Tapi bagi orang Maya, waktu adalah lingkaran. Ia berputar, berulang, dan punya siklus. Sama seperti musim yang datang dan pergi, atau siang dan malam yang terus berganti. Nah, dari pemahaman ini, mereka menciptakan kalender yang unik. Kalender Maya tidak hanya menghitung berapa hari dalam setahun, tetapi juga menandai makna setiap hari. Bagi mereka, setiap hari punya jiwa atau energi tertentu. Hari tertentu dianggap baik untuk menikah, hari lain cocok untuk menanam. Sementara ada juga hari yang dianggap membawa tantangan. Jadi, kalender menjadi semacam panduan spiritual yang memengaruhi setiap aspek kehidupan. Mari kita bayangkan sebuah contoh sederhana. Seorang petani, Maya berdiri di ladang jagungnya. Ia menatap langit, lalu bertanya kepada seorang pendeta, kapan ia harus mulai menanam. Pendeta itu membuka catatan kalender, melihat simbol-simbol yang tertulis, dan berkata, besok adalah hari yang baik. Energinya selaras dengan bumi dan langit. Mulailah menanam. Bagi petani itu, kalender bukan hanya angka ia, adalah suara alam yang memberi arahan. Nah, inilah mengapa kalender Maya begitu istimewa. Ia tidak hanya bicara tentang waktu, tapi juga memberi makna mendalam pada setiap hari. Bahkan, kalender ini memengaruhi keputusan besar dalam kehidupan sosial, politik, hingga agama orang Maya. Dan satu hal yang membuat dunia modern kagum adalah akurasi kalender mereka. Kalender ini sangat dekat dengan perhitungan astronomi modern. Padahal, mereka tidak punya teleskop atau kalkulator canggih seperti kita. Semua didasarkan pada pengamatan langsung dari generasi ke generasi, hingga menjadi sistem yang rumit tapi luar biasa presisi. Di bab berikutnya, kita akan masuk lebih dalam. Bagaimana sebenarnya sistem kalender Maya bekerja? Mengapa ada 2 kalender yang berbeda? Dan bagaimana mereka saling melengkapi? Inilah rahasia yang akan membuat kita semakin takjub dengan kebijaksanaan kuno dari peradaban yang sudah lama hilang. Bayangkan waktu sebagai 2 roda gigi besar. Satu roda berputar cepat, satu lagi berputar lebih lambat. Tapi keduanya saling terkait, saling mengunci. Dan ketika satu roda bergerak, roda lainnya ikut berputar. Nah, begitulah cara orang Maya memahami waktu, dan begitulah cara 2 kalender utama mereka bekerja. Orang Maya tidak puas hanya dengan 1 kalender. Mereka menciptakan 2 sistem kalender yang berbeda fungsi, tetapi berjalan beriringan. Hob, kalender matahari; Sol-in, kalender ritual. Mari kita bahas satu persatu. Hob, kalender matahari HP, bisa dibilang mirip dengan kalender yang kita pakai sekarang. Ia punya 365 hari dalam 1 tahun. Kalender ini dibagi menjadi 18 bulan, masing-masing 20 hari. Jadi totalnya 360 hari. Lalu ada tambahan 5 hari di akhir tahun yang disebut wayap. Bagi orang Maya, 5 hari wayap ini dianggap hari-hari berbahaya atau penuh ketidakpastian. Mereka percaya pada masa itu batas antara dunia manusia dan dunia roh menjadi tipis, sehingga terjadi hal-hal aneh atau malapetaka. Jadi, di 5 hari itu, orang Maya biasanya menghindari aktivitas penting, seolah menunggu waktu normal kembali. Kalender Hob inilah yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Ia membantu para petani menentukan musim tanam dan panen, juga menjadi pedoman untuk kegiatan sosial di kota. Tasol-in,
kalender ritual berbeda dengan Hob. Solin terdiri dari 260 hari. Kalender ini lebih spiritual sifatnya. Ia terbagi menjadi kombinasi 20 nama hari dan 13 angka yang diputar seperti roda. Setiap kombinasi angka dan nama hari punya arti khusus, semacam energi kosmik yang dipercaya memengaruhi kehidupan. Misalnya, seorang anak lahir pada hari tertentu, menurut Zolin. Dari situ, para pendeta bisa meramalkan bagaimana sifat, keberuntungan, bahkan jalan hidup anak tersebut. Pisces Zolin adalah kalender yang menghubungkan manusia dengan dunia spiritual. Dua kalender berjalan bersama sekarang. Bayangkan kedua kalender ini dengan 365 hari dan Zolin dengan 260 hari berputar seperti dua roda gigi. Mereka saling terkunci dan terus bergerak. Ketika keduanya bertemu pada kombinasi tertentu, tercipta sebuah siklus yang lebih panjang yang disebut kalender round. Siklus ini berlangsung selama 52 tahun Hob, atau kurang lebih 1 abad suci bagi orang Maya. Setiap kali siklus 52 tahun ini selesai, orang Maya percaya bahwa dunia memasuki babak baru. Itu sebabnya upacara besar biasanya diadakan, seolah memperbarui hubungan manusia dengan kosmos. Jadi, bisa kita simpulkan begini. Hob adalah kalender untuk kehidupan sehari-hari. Solkin adalah kalender spiritual untuk urusan kepercayaan dan kosmik. Keduanya berjalan bersama, menciptakan siklus besar yang memberi makna mendalam pada kehidupan orang Maya. Hebatnya, semua ini dibuat ribuan tahun lalu tanpa satupun bantuan teknologi modern. Coba bayangkan, kita sedang melihat jam. Jarumnya terus bergerak, detik menjadi menit, menit menjadi jam. Lalu, jam berubah menjadi hari, hari berubah menjadi minggu, bulan, hingga tahun. Nah, kalender Maya juga seperti itu. Tapi dengan satu perbedaan besar. Mereka tidak berhenti pada hitungan pendek. Mereka berpikir jauh lebih luas, bahkan sampai ribuan tahun ke depan. Disinilah muncul sistem yang disebut long count atau kalender panjang. Kalender ini digunakan untuk menghitung waktu dalam skala kosmik, bukan hanya sekadar musim tanam atau hari perayaan. Bagaimana long count bekerja? Long count bekerja dengan cara menghitung hari secara berurutan sejak titik awal tertentu. Titik awal itu, menurut perhitungan Maya, jatuh pada tanggal 11 Agustus 3114 SM. Jika diterjemahkan ke kalender modern, orang Maya percaya itulah hari penciptaan dunia mereka. Setelah itu, mereka menghitung waktu dengan sistem yang mirip matematika berbasis 20 atau yang disebut Vigesimal. Urutannya kira-kira seperti ini. 1 kin, 1 hari, 1 winal, 20 cin, 20 hari, 1 tun, 18 winal, sama dengan 360 hari. 1 katun, 20 tun, 7.200 hari. 1 baktun, 20 katun, 144.000 hari, atau sekitar 394 tahun. Bayangkan, 1 baktun saja sudah hampir 400 tahun, dan orang Maya menghitung bukan hanya 1 atau 2 baktun, tapi hingga berlapis-lapis, mencapai jutaan tahun ke depan. Mengapa disebut misterius? Long count bukan sekadar alat hitung. Kalender ini sering dipakai untuk mencatat peristiwa besar, seperti naiknya seorang raja, perang antar kota, atau upacara keagamaan penting. Tulisan-tulisan di batu peninggalan Maya menunjukkan tangle-tangle long count yang bisa kita terjemahkan hingga hari ini. Nah, misteri muncul ketika para peneliti modern menemukan bahwa siklus besar dalam long count berakhir pada 21 Desember tahun 2012. Bagi orang luar, ini terdengar menakutkan, seolah-olah kalender Maya
berhenti di tanggal itu. Dari situlah muncul anggapan bahwa orang Maya sudah meramalkan akhir dunia. Namun, sebenarnya tidak. Bagi orang Maya, berakhirnya satu siklus bukanlah kiamat, melainkan awal dari siklus baru. Sama seperti ketika kita mengganti kalender lama dengan yang baru di malam tahun baru. Long count sebagai peta kosmos kalender panjang ini menunjukkan betapa luas cara berpikir orang Maya. Mereka tidak hanya fokus pada kehidupan sehari-hari, tapi juga berusaha memahami posisi manusia dalam siklus alam semesta. Bagi mereka, sejarah bukan garis lurus. Sejarah adalah lingkaran besar, penuh dengan kelahiran, kehancuran, dan kelahiran kembali. Dengan long count, orang Maya bisa menempatkan diri mereka dalam peta kosmos. Seolah mereka berkata, kita bukan hanya bagian dari bumi, tapi juga bagian dari siklus besar alam semesta yang terus berputar. Dan inilah yang membuat long count begitu menggetarkan. Kalender ini bukan hanya catatan waktu, tapi juga cermin dari filosofi hidup mereka bahwa segala sesuatu punya awal, punya akhir, dan selalu lahir kembali. Bayangkan malam hari di hutan tropis ribuan tahun lalu. Langit bersih, tanpa polusi cahaya, bertabur jutaan bintang yang berkilauan. Orang-orang Maya duduk di puncak piramida batu, menatap langit dengan penuh perhatian. Tanpa teleskop, tanpa satelit, mereka hanya bermodalkan mata telanjang, ingatan, dan catatan yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Namun, jangan salah, dari pengamatan sederhana itu lahirlah sebuah pengetahuan astronomi yang mengejutkan dunia modern. Mengamati langit dengan cermat orang, Maya tahu bahwa matahari tidak selalu terbit dari titik yang sama. Mereka perhatikan bagaimana posisi matahari bergeser sedikit demi sedikit sepanjang tahun. Dari situ, mereka bisa menentukan titik balik matahari solstice, musim panas, dan musim dingin juga titik tengahnya, yaitu equinox. Tidak hanya itu, mereka juga mengikuti siklus bulan. Mereka tahu kapan bulan purnama akan datang, berapa lama satu bulan lunar berlangsung, bahkan bisa memprediksi gerhana matahari dan bulan dengan tingkat akurasi yang luar biasa. Dan yang paling menakjubkan, mereka juga mencatat pergerakan planet-planet, khususnya Venus. Bagi orang Maya, Venus bukan sekadar bintang terang di langit, melainkan benda langit yang punya pengaruh besar terhadap kehidupan. Mereka bahkan membuat tabel khusus yang bisa meramalkan kapan Venus akan muncul dan menghilang. Ilmu yang menyatu dengan keyakinan sekarang. Mungkin kita berpikir, luar biasa, mereka bisa menghitung semua itu. Tapi bagi orang Maya, astronomi bukan hanya ilmu hitung. Itu adalah bagian dari kehidupan spiritual mereka. Setiap pergerakan langit punya makna. Munculnya Venus bisa menjadi pertanda baik untuk perang. Gerhana matahari bisa dianggap peringatan dari para dewa. Siklus bulan memengaruhi kapan waktu yang tepat untuk upacara keagamaan. Dengan kata lain, langit adalah bahasa para dewa, dan orang Maya berusaha membaca pesan-pesan itu lewat kalender, astronomi, dan bangunan. Megah hebatnya lagi, pengetahuan astronomi mereka tidak hanya tertulis di kalender, tapi juga tercermin dalam bangunan. Banyak piramida dan kuil Maya dibangun dengan posisi yang sejajar dengan fenomena langit. Contohnya, di kota Chichen Itza ada piramida yang disebut El Castillo. Setiap tahun, pada saat equinox, sinar matahari jatuh tepat di tangga piramida, sehingga menciptakan bayangan berbentuk ular yang seolah-olah merayap turun. Bagi orang Maya, itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa bangunan mereka selaras dengan gerakan langit. Mengapa ini penting untuk kalender? Nah, disinilah hubungan astronomi dengan kalender. Jadi jelas, kalender Maya lahir dari pengamatan astronomi. Kalender Hop mengikuti siklus matahari tepat 365 hari. Kalender Tzolk'in
diyakini berkaitan dengan siklus astronomi tertentu. Mungkin terkait pergerakan Venus atau perhitungan pertanian, sementara long count dipakai untuk mencatat siklus besar yang mencerminkan putaran kosmos. Dengan kata lain, kalender Maya adalah jembatan antara bumi dan langit. Ia menyatukan kehidupan manusia dengan gerakan bintang-bintang. Bayangkan, tanpa teleskop, tanpa komputer, orang Maya sudah bisa membuat perhitungan yang begitu presisi. Ini membuktikan betapa tajamnya pengamatan mereka, sekaligus betapa dalamnya rasa ingin tahu mereka terhadap alam semesta. Di bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana kalender ini benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari orang Maya, bagaimana mereka menggunakannya untuk bertani, meramal nasib, bahkan menentukan hari lahir seseorang. Dengan begitu, kita akan lebih paham bahwa kalender Maya bukan sekadar angka, melainkan panduan hidup. Kalau kita berpikir kalender hanya untuk menandai tanggal merah, ulang tahun, atau libur sekolah, maka bagi orang Maya, kalender jauh lebih dalam dari itu. Kalender adalah panduan hidup. Ia menentukan kapan manusia harus bekerja, kapan mereka harus merayakan, bahkan kapan mereka harus berhati-hati. Kalender dalam pertanian, mari kita bayangkan seorang petani Maya ribuan tahun lalu. Ia berdiri di ladang jagungnya, tanaman yang menjadi makanan pokok masyarakat Maya. Jagung bukan sekadar pangan, tapi dianggap sebagai hadiah dari para dewa. Sebelum menanam, petani ini tidak langsung menancapkan benih ke tanah. Ia menunggu arahan dari pendeta atau tetua desa yang memegang catatan kalender. Pendeta membuka kalender Hop, melihat posisi bulan dan matahari, lalu berkata, "Besok adalah hari yang baik. Energi bumi sedang selaras dengan langit. Mulailah menanam." Bagi sang petani, kalender bukan sekadar hitungan waktu. Ia adalah suara kosmos yang memberi petunjuk kapan bumi siap menerima benih, kapan hujan akan datang, dan kapan panen harus dilakukan. Kalender dan kehidupan pribadi, tapi tidak hanya pertanian. Kalender juga hadir dalam kehidupan pribadi. Bayangkan seorang bayi lahir di sebuah desa Maya. Segera, pendeta memeriksa kalender Sol-in untuk melihat tanggal kelahiran sang bayi. Dari situ, ia akan menafsirkan sifat, jalan hidup, dan nasib yang mungkin akan dijalani si anak. Bagi orang Maya, hari lahir bukan hanya penanda umur, tapi juga cetak biru kehidupan. Misalnya, seseorang yang lahir di hari tertentu dipercaya akan menjadi pemimpin, sementara yang lahir di hari lain mungkin akan menjadi penyembuh atau pejuang. Hal ini membuat setiap orang merasa punya hubungan langsung dengan kosmos, seolah-olah hidup mereka sudah diwarnai sejak awal, bukan hanya oleh orang tua atau lingkungan, tapi juga oleh siklus besar alam semesta. Kalender dalam politik dan agama tidak berhenti di sana. Para penguasa Maya pun menggunakan kalender untuk memperkuat kekuasaan mereka. Seorang raja, misalnya, tidak akan sembarangan memilih tanggal untuk naik tahta. Mereka menunggu kombinasi kalender yang dianggap membawa keberuntungan dan restu dari para dewa. Begitu pula dengan upacara keagamaan. Saat ritual besar dilakukan, misalnya pengorbanan atau festival panen, tanggalnya selalu ditentukan oleh kalender. Dengan begitu, semua kegiatan masyarakat selalu terasa selaras dengan langit di atas. Mereka hidup yang menyatu dengan waktu. Dari sini, kita bisa melihat betapa dalamnya makna kalender bagi orang Maya. Ia bukan hanya sistem penanggalan, melainkan benang merah yang menghubungkan alam dengan manusia, ilmu dengan kepercayaan, kehidupan pribadi dengan kehidupan masyarakat. Kalender membuat orang Maya merasa bahwa setiap langkah mereka ada dalam ritme kosmos. Tidak ada yang kebetulan. Setiap hari punya makna, setiap siklus punya tujuan. Dan inilah yang membuat kalender Maya berbeda dari kalender modern kita.
Jika kalender kita lebih praktis, kalender Maya lebih filosofisia, membawa manusia merasa menjadi bagian dari alam semesta itu sendiri. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke bagian paling populer dari kalender Maya. Sebuah momen yang sempat mengguncang dunia modern, ketika banyak orang mengira kalender ini sudah meramalkan kiamat. Ya, kita akan membahas misteri tahun 2012. Mari kita mundur ke awal abad ke-21. Dunia modern mulai geger oleh sebuah kabar. Kalender suku Maya akan berakhir pada tanggal 21 Desember tahun 2012. Media internasional membicarakannya, buku-buku laris membahasnya. Bahkan Hollywood ikut membuat film spektakuler berjudul 2012 yang menggambarkan bumi hancur lebur oleh bencana. Dahsyat. Orang-orang mulai panik. Ada yang percaya akan terjadi gempa besar, letusan gunung berapi beruntun, atau bahkan tabrakan asteroid. Banyak pula yang yakin inilah kiamat yang diramalkan orang Maya ribuan tahun lalu. Tapi, apakah benar demikian? Mari kita telusuri dengan tenang. Semua bermula dari sistem long count, atau kalender panjang Maya, yang kita bahas di bab sebelumnya. Dalam long count, satu siklus besar disebut Baktun, dan kalender ini menunjukkan bahwa siklus ke-13 Baktun berakhir pada tanggal 21 Desember tahun 2012. Nah, disinilah kesalahpahaman muncul. Banyak orang mengira berakhir berarti habis atau kiamat. Padahal, dalam cara pandang orang Maya, akhir satu siklus justru berarti awal dari siklus baru. Ibaratnya, ketika kalender tahun 2024 habis, apakah dunia kiamat? Tentu tidak. Kita hanya mengganti kalender ke tahun ke-2025. Begitu pula yang dimaksud orang Maya. Sebuah lingkaran waktu selesai, lalu lingkaran baru dimulai. Apa kata orang Maya sendiri? Orang Maya modern keturunan, langsung dari peradaban kuno itu justru heran. Melihat dunia barat begitu panik. Bagi mereka, tahun 2012 bukanlah ancaman, melainkan momen spiritual. Saat energi kosmos berganti dan dunia memasuki fase baru, seorang tetua Maya pernah berkata, 2012 bukan akhir dunia. Itu adalah akhir dari kegelapan panjang dan awal dari cahaya baru. Jadi bukan bencana, melainkan simbol pembaruan. Bagaimana dunia menanggapi? Namun, rasa takut seringkali lebih cepat menyebar daripada penjelasan rasional. Menjelang 2012, banyak orang mulai membangun bunker, menyimpan makanan, bahkan meninggalkan rumah untuk mencari tempat aman. Di sisi lain, ada juga yang memandang 2012 sebagai kesempatan untuk pencerahan, yaitu perubahan cara hidup manusia agar lebih selaras dengan bumi. Tanggal 21 Desember tahun 2012 akhirnya tiba. Dunia tetap berputar. Tidak ada asteroid raksasa, tidak ada gelombang tsunami global, tidak ada gunung berapi meledak serentak. Yang ada hanyalah satu hal, rasa lega sekaligus rasa kagum. Karena ternyata yang selama ini dianggap ramalan kiamat hanyalah salah tafsir. Apa makna yang sebenarnya? Jika kita melihat lebih dalam, kisah 2012 justru memberi pelajaran penting. Kalender Maya mengajarkan bahwa waktu adalah siklus, bukan garis lurus. Ada masa kelahiran, masa Kojayon, masa kehancuran, dan kemudian lahir kembali. Jadi, 2012 bukanlah akhir dunia, melainkan akhir sebuah bab dan awal dari bab baru dalam perjalanan panjang umat manusia. Dengan kata lain, orang Maya tidak pernah meramalkan kiamat. Justru kitalah manusia modern yang salah menafsirkan kebijaksanaan kuno itu. Coba kita bayangkan, sebuah lingkaran, tidak ada awal, tidak ada akhir. Garisnya terus berputar, berulang, tanpa henti. Bagi kebanyakan dari kita hari ini, waktu biasanya digambarkan sebagai garis lurus, Eda masa lalu, Eda masa kini, lalu masa depan. Tapi
Bagi orang Maya, waktu tidak pernah lurus. Waktu adalah lingkaran, sebuah siklus yang terus berulang. Jika kita perhatikan, sebenarnya banyak hal dalam hidup ini memang berbentuk siklus. Matahari terbit, lalu tenggelam, lalu terbit lagi. Musim hujan datang, berganti musim kemarau, lalu hujan kembali. Seorang bayi lahir, tumbuh dewasa, menua, lalu meninggal. Setelah itu, generasi baru lahir lagi. Orang Maya melihat semua ini sebagai bukti bahwa kehidupan manusia, alam, bahkan kosmos mengikuti pola berulang. Karena itu, kalender mereka pun dirancang bukan sekadar untuk menghitung hari, tapi juga untuk menyelaraskan manusia dengan siklus alam semesta. Konsep waktu yang siklikal ini punya makna filosofis yang sangat dalam bagi orang Maya. Setiap akhir bukanlah kehancuran mutlak, melainkan kesempatan untuk memulai kembali. Contohnya, ketika satu siklus kalender besar selesai, mereka tidak panik. Justru mereka mengadakan upacara merayakan lahirnya siklus baru. Mereka percaya, setelah masa kehancuran atau kesulitan, pasti akan datang masa kelahiran dan kebaruan. Dengan kata lain, waktu adalah guru yang mengajarkan tentang harapan, bahwa meski kita menghadapi masa gelap, selalu ada terang yang menanti di siklus berikutnya. Kalender Maya memandu orang-orang, bukan hanya dalam bercocok tanam atau berperang, tapi juga dalam menjalani hidup sehari-hari. Hari tertentu bisa dianggap hari penuh berkah, sementara hari lain bisa dianggap penuh tantangan. Tetapi semua itu adalah bagian dari siklus besar. Bayangkan seorang anak lahir pada hari yang menurut kalender Maya memiliki energi seorang pemimpin. Sejak kecil, anak itu sudah dianggap memiliki peran khusus dalam masyarakat. Tengen Bijecu, kalender bukan hanya sistem angka, melainkan juga cermin identitas bagi setiap individu. Konsep siklus waktu ini sebenarnya sangat relevan untuk kehidupan kita sekarang. Kita sering melihat akhir sebagai sesuatu yang menakutkan. Misalnya, akhir tahun, akhir pekerjaan, atau akhir hubungan. Tapi, orang Maya mengingatkan kita, setiap akhir hanyalah pintu menuju awal yang baru. Sama seperti kalender yang selalu berputar, kehidupan pun memberi kesempatan untuk terus memperbarui diri. Filosofi ini membuat kita bisa lebih tenang menghadapi perubahan, karena kita tahu, setelah malam yang panjang, matahari pasti akan terbit kembali. Jadi, misteri besar dari kalender Maya bukanlah soal ramalan kiamat, melainkan bagaimana mereka melihat waktu sebagai siklus abadi yang memberi makna pada hidup. Mungkin inilah pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan hanya menghitung hari, tapi pahami bagaimana setiap hari adalah bagian dari lingkaran besar kehidupan. Bayangkan sebuah peradaban kuno, ribuan tahun lalu, di tengah hutan lebat tanpa listrik, tanpa teleskop, tanpa komputer. Namun, dari tempat itu lahir sebuah sistem penanggalan yang begitu rumit, begitu presisi, hingga masih membuat para ilmuwan modern menggelengkan kepala kagum. Itulah warisan suku Maya, kalender Maya, khususnya kalender Hop dan Long Count, ternyata hampir seakurat kalender modern kita. Kalau kalender Gregorian yang kita pakai sekarang punya 365 hari, dan setiap 4 tahun sekali menambah 1 hari kabisat, kalender Maya juga menghitung panjang tahun matahari dengan sangat mendekati kenyataan. Bedanya, orang Maya melakukannya hanya dengan pengamatan mata telanjang. Mereka memperhatikan pergerakan matahari, bulan, dan bintang selama berabad-abad, lalu menyusunnya menjadi pola yang luar biasa tepat. Sebagai contoh, panjang tahun matahari sebenarnya adalah 365,2422 hari. Kalender Gregorian, kita menuliskan 365,2425. Hari nyaris sama, sedangkan kalender Maya, mereka menghitungnya
365,242 hari, itu hanya berbeda 0,0002 hari dari perhitungan astronomi modern. Hanya selisih sekitar 17 detik. Bayangkan, bagaimana mungkin peradaban tanpa teknologi bisa sedekat itu dengan sains modern. Inilah mengapa para arkeolog, astronom, hingga matematikawan terus mempelajari peninggalan Maya. Batu-batu berukir dengan catatan, tanggal, naskah kuno yang selamat dari masa lalu. Bahkan bangunan-bangunan yang selaras dengan posisi matahari dan bintang semuanya menjadi petunjuk betapa majunya pengetahuan mereka. Para peneliti modern menemukan bahwa kalender Maya bukan hanya catatan waktu, tapi juga alat untuk memahami kosmos. Mereka mampu memprediksi gerhana, siklus bulan, bahkan pergerakan planet seperti Venus. Semua ini menunjukkan betapa dekatnya orang Maya dengan langit malam. Warisan Maya juga memberi kita pelajaran bahwa pengetahuan tidak selalu datang dari teknologi canggih. Terkadang, pengamatan yang sabar, ketekunan, dan rasa ingin tahu yang mendalam bisa menghasilkan ilmu yang luar biasa. Lebih dari itu, kalender Maya menunjukkan cara berpikir yang berbeda dari kita. Mereka tidak hanya menghitung waktu untuk kebutuhan praktis, tetapi juga untuk mencari makna, keterhubungan, dan harmoni dengan alam. Bagi dunia modern yang sering terburu-buru, filosofi ini terasa seperti pengingat bahwa waktu bukan hanya sesuatu yang kita kejar, tapi sesuatu yang kita jalani dengan sadar. Hari ini, kalender Maya menjadi salah satu warisan budaya paling terkenal dari Amerika Tengah. Ia dipelajari di sekolah-sekolah, diteliti di universitas, dan dikagumi oleh orang-orang yang tertarik pada astronomi maupun sejarah kuno. Bahkan, keturunan Maya yang masih hidup sampai sekarang tetap menjadikan kalender ini bagian dari identitas budaya mereka. Dengan kata lain, meskipun peradaban besar Maya telah runtuh berabad-abad lalu, warisan mereka masih terus hidup bukan hanya di museum, tetapi juga di hati manusia yang penasaran akan misteri waktu. Setelah menelusuri begitu banyak misteri, kehebatan, dan simbolisme dari kalender suku Maya, akhirnya kita sampai pada satu pertanyaan besar. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Apakah kalender Maya hanya sekadar catatan kuno, atau justru ia menyimpan pesan mendalam yang masih relevan? Hingga hari ini, kalender Maya mengajarkan bahwa waktu bukan hanya deretan angka. Di kalender dinding, bagi orang Maya, setiap hari punya energi, punya makna, dan punya peran dalam lingkaran besar kehidupan. Dengen Bijicu, manusia tidak hanya hidup sekadar menghabiskan hari, tetapi benar-benar menyadari posisinya dalam alam semesta. Bayangkan, jika kita juga melihat waktu seperti itu, mungkin kita tidak akan sekadar menghitung mundur ke akhir minggu, atau menunggu liburan panjang, tapi juga memaknai setiap hari sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Kalender Maya juga menunjukkan betapa eratnya manusia dengan alam. Mereka membuat penanggalan berdasarkan musim tanam, siklus bulan, hingga posisi bintang. Dengen Bijicu, mereka hidup selaras dengan ritme bumi. Bandingkan dengan dunia modern sekarang, di mana kita sering melawan ritme alam, begadang saat malam, bekerja tanpa henti, bahkan merusak keseimbangan bumi dengan polusi. Mungkin pelajaran dari orang Maya adalah sederhana. Ikuti siklus alam, maka hidup akan lebih harmonis. Kisah tentang tahun 2012 memberi kita pesan besar. Akhir tidak selalu berarti kehancuran. Bagi orang Maya, akhir sebuah siklus justru adalah kesempatan untuk memulai kembali. Dalam kehidupan modern, ini bisa jadi pengingat saat kita kehilangan pekerjaan, gagal dalam sesuatu, atau menghadapi perpisahan. Mungkin itu bukanlah kiamat pribadi kita. Itu hanyalah pintu menuju siklus baru yang penuh kemungkinan. Mungkin kita tidak akan pernah sepenuhnya memahami semua rahasia yang tersembunyi di balik kalender Maya. Tapi justru disitulah letak keindahannya.
Misteri itu membuat kita terus penasaran, terus belajar, dan terus mencari makna. Kalender Maya bukan hanya peninggalan peradaban kuno, ia adalah cermin yang memantulkan pertanyaan untuk kita. Bagaimana kita memandang waktu? Apakah kita sekadar menghitung detik, menit, jam, atau kita benar-benar mengisi waktu dengan arti? Jadi, ketika kita mendengar lagi tentang kalender Maya, jangan langsung mengingat ramalan kiamat atau film bencana. Ingatlah bahwa kalender ini adalah warisan pengetahuan yang luar biasa. Lahir dari ketekunan, pengamatan, dan rasa hormat pada alam semesta. Pelajaran terbesarnya adalah waktu adalah siklus, hidup adalah perjalanan, dan setiap akhir hanyalah awal dari sesuatu yang baru. Dan mungkin itulah pesan abadi yang ditinggalkan orang Maya untuk kita semua.